Lagi duduk di kursi Presiden, Joko Widodo resmi ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Dan kali ini Roy CS dipastikan akan semakin stres berat karena melihat Pak Jokowi faktanya orang yang mereka fitnah, orang yang mereka caci maki, kini justru Pak Jokowi diakui oleh publik internasional dan diakui oleh publik dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa baru saja Pak Presiden ke-7 kita diangkat menjadi salah satu Dewan Penasihat Ekonomi Bloomberg, yang tentu saja ini ranahnya bukan ranah Indonesia lagi, melainkan sudah ranah internasional. Jadi tentu saja kita melihat Pak Jokowi meskipun sudah purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi Pak Jokowi faktanya sangat-sangat diakui oleh panggung dunia. Ibarat kata, Pak Jokowi dicaci maki di negara sendiri, tetapi faktanya Pak Jokowi diberikan panggung istimewa di mata dunia. Terbukti ketika Pak Jokowi menjadi penasihat ekonomi Bloomberg, yang tentu saja ini bukan katanya, ini bukan opini, dan ini bukan merupakan bualan semata seperti Roy CS, tetapi ini adalah sebuah fakta. Silahkan Anda gerombolan-gerombolan Roy CS misalnya yang mampir ke sini tentu saja akan semakin kelabakan melihat informasi ini. Dan kita sebagai pendukung setia Pak Jokowi tentunya sangat-sangat mengapresiasi dan sangat-sangat bangga melihat Pak Jokowi di panggung dunia. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, secara resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Penunjukan ini diumumkan pada 22 September 2025 sebagai bagian dari langkah strategis inisiatif Bloomberg New Economy yang sebelumnya telah membentuk Dewan Penasihat Global pada April 2025. Dewan ini dibentuk dengan tujuan untuk menghadirkan perspektif global dan panduan strategis dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga transformasi teknologi dan geopolitik. Masuknya Jokowi ke dalam Dewan ini menandai pengakuan internasional terhadap kontribusinya dalam memimpin Indonesia selama 2 periode, serta peran aktifnya dalam mendorong kerjasama global di berbagai forum internasional. Ini udah lebih dari 1 kali Roy Suryo bicara soal emang namanya baik gitu loh. Emang namanya Roy Suryo juga baik gitu. Semua satu republik juga tahu bagaimana tingkah laku Roy Suryo. Nggak usah pribadi. Enggak, bukan pribadi, bukan pribadi. Ketika bicara soal itu menyangkut soal pejabat publik itu tidak pribadi. Tapi semua juga orang tahu bagaimana pertanggungjawaban publik Roy Suryo setelah menjadi menteri, kan begitu loh. Kita semua tahu. Makanya jangan singgung-singgung soal nama baik. Menurut saya nama Roy Suryo juga tidak baik, jauh tidak baik dibanding yang lain. Setelah tak lagi duduk di kursi Presiden, Joko Widodo resmi ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Penunjukan ini diumumkan melalui laman resminya pada Senin 22 September. Perlu diketahui, Bloomberg New Economy merupakan platform global untuk dialog dan pertukaran wacana terkait transformasi ekonomi bagi pasar yang sedang berkembang. Bloomberg menjelaskan bahwa Dewan Penasehat Global dibentuk pada April 2025 yang bertujuan mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dunia. Meski begitu, hingga saat ini belum diketahui secara pasti alasan penunjukan Jokowi. Namun Bloomberg menyatakan kelompok penasihat itu beranggotakan figur-figur berpengalaman tertinggi di bisnis, pemerintahan, organisasi multilateral, sehingga Jokowi masuk dalam daftar 22 anggota Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Selain Jokowi, ada Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath hingga Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong. Sementara Jokowi menjadi satu-satunya mantan kepala negara dalam daftar penasihat global itu. Dalam profil resminya, Jokowi dideskripsikan Bloomberg sebagai politisi, insinyur, dan pengusaha yang juga pernah menjabat sebagai presiden. Perlu diketahui, Bloomberg New Economy sendiri berdiri sejak 2018. Pihaknya membawa misi menjembatani pergeseran besar kekuatan ekonomi global dari barat ke timur dan utara ke selatan. Organisasi ini rutin menggelar forum di berbagai kota dunia seperti Singapura, Beijing, Marrakesh, hingga Sao Paulo. Bloomberg New Economy sendiri akan mengumpulkan para pemimpin dari seluruh pemerintahan dan perusahaan swasta dunia. Dengan begitu diharapkan dapat menghadapi tantangan terbesar terhadap kesejahteraan global serta berkolaborasi mencari solusi. Dunia memberi panggung terhormat bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Beliau resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy.
forum elit yang diisi mantan presiden, perdana menteri, ekonom dunia, hingga tokoh bisnis internasional. Ironinya, ketika dunia mengakui sebagian orang di dalam negeri masih sibuk menuduh, memfitnah, bahkan merendahkan beliau dengan isu-isu absurd seperti ijazah palsu dan konspirasi receh. Padahal dunia menilai Jokowi dari karya nyata, keberanian melawan kepentingan global lewat hilirisasi, pembangunan infrastruktur yang menyambungkan bangsa, dan peran diplomasi yang menjembatani konflik internasional. Video ini akan membuka mata. Kenapa dunia percaya Jokowi? Kenapa para pembenci malah makin kehilangan logika? Dan apa makna besar bagi harga diri bangsa Indonesia? Karena bangsa ini lebih butuh cinta, kontribusi, dan karya nyata, bukan kebencian. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu bangga dengan pengakuan dunia terhadap Jokowi? Ketika dunia memberi tempat terhormat pada seorang tokoh, ironisnya di negeri sendiri justru masih ada yang sibuk melempar tuduhan murahan. Hari ini dunia mencatat nama Joko Widodo dalam daftar bergengsi. Advisory Board Bloomberg New Economy. Bayangkan, forum ini bukan kumpulan tukang gosip warung kopi, bukan tempat curhat buzzer politik, tapi perkumpulan elit dunia. Mantan pemimpin negara, ekonom top, investor kelas dunia, hingga pejabat multilateral. Mereka duduk bersama untuk membahas isu paling serius. Krisis iklim, ketidakpastian geopolitik, sampai masa depan ekonomi global. Dan di kursi itu duduklah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Bukan main, tapi lucunya di negeri sendiri masih ada yang sibuk nanyain ijazah SMA. Ya Allah, ijazah SMA. Dunia mengakui seorang Jokowi karena mampu melewati krisis, bikin Indonesia tetap stabil di tengah badai COVID-19, berani melawan kepentingan global lewat hilirisasi, tapi di sini sebagian orang masih sibuk debat akta kelahiran. Coba mikir pakai logika sehat, bukan logika dendam politik. Dan izinkan saya menyapa sebentar. Para pembenci Jokowi, apa kabar? Roy Suryo, Tifauzia, Rismon, Egy Durjana, Rizal Fadilah, Anies Baswedan, Bento Suryadi, saya tulis lengkap biar jelas. Dengar Pak Jokowi jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, apakah kalian baik-baik saja? Jangan-jangan masih sibuk bikin teori konspirasi, forum Yahudi, atau rekayasa global? Padahal faktanya sederhana. Jokowi dipilih karena kinerja nyata. Dunia tidak butuh drama sinetron politik ala oposisi Indonesia. Dunia butuh track record. Mari kita jujur. Bangsa ini sering terlalu sibuk cari celah sampai buta melihat fakta. Jokowi dihormati dunia karena keberanian menghentikan ekspor mineral mentah. Meskipun itu bikin negara-negara Eropa panas dingin. Itu kebijakan yang disebut mengerikan oleh mereka karena kepentingannya terganggu. Tapi justru disitulah letak kepemimpinan. Berani melawan arus demi kedaulatan. Sementara di sini, ada yang teriak-teriak otoriter, ada yang main tuduh ijazah palsu, ada juga yang sibuk bikin meme murahan. Ironi, bukan? Bloomberg New Economy bukan organisasi kacangan. Mereka baru membentuk Dewan Penasihat Global pada April 2025. Isinya 22 tokoh internasional, kaliber berat. Ada Mario Draghi, mantan Perdana Menteri Italia, Gita Gopinath, mantan Kepala Ekonom IMF, sampai Gan Kim Yong, Wakil Perdana Menteri Singapura. Dan di antara mereka, ada nama Joko Widodo. Ini bukan pengakuan ecek-ecek. Ini adalah bukti bahwa Jokowi bukan hanya pemimpin lokal, tapi tokoh global. Bukan hanya Presiden Indonesia, tapi bagian dari percakapan besar dunia. Coba kita bandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Katakanlah Anies Baswedan. Oke, di dalam negeri mungkin dielu-elukan sebagian fans fanatik. Tapi coba tanya, adakah forum global sebesar ini yang mengakui kapasitasnya? Tidak ada. Bedanya jelas. Jokowi diakui dunia, Anies hanya diakui fans di timeline. Atau Roy Suryo sibuk urusan sampel foto palsu. Padahal dunia sibuk bahas masa depan ekonomi global. Rasanya seperti membandingkan mainan anak SD dengan catur tingkat dunia. Yang lebih penting, Jokowi bukan hanya soal pengakuan. Beliau meninggalkan legasi nyata. Menjaga stabilitas ekonomi saat pandemi, membangun infrastruktur masif, membuka peluang kerja lewat hilirisasi, dan memperjuangkan kedaulatan di meja perundingan internasional. Patung-patung Jokowi yang muncul di berbagai daerah, termasuk Papua, bukan karena pesanan pemerintah. Itu swadaya rakyat, itu tanda cinta, itu penghormatan.
Dan disinilah kita perlu berhenti sejenak untuk bilang, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih sudah mengisi kemerdekaan dengan kerja, bukan kata-kata. Terima kasih sudah membuat bangsa ini berdiri tegak di hadapan dunia. Kepada para pembenci, izinkan saya menutup dengan pesan sederhana. Berhentilah membenci, mulailah berkarya. Karena bangsa ini lebih butuh cinta, kontribusi, dan kerja nyata, bukan fitnah, bukan kebencian. Jokowi sudah membuktikan fitnah takkan mengubur, justru jadi pijakan untuk naik lebih tinggi. Dan kita sebagai bangsa seharusnya ikut berbahagia. Karena ketika dunia mengakui Jokowi, sebenarnya dunia sedang mengakui kita juga. Kita harus jujur. Jokowi tidak tiba-tiba dapat kursi di Dewan Penasihat Bloomberg New Economy hanya karena nama besar. Dunia tidak butuh gelar formal yang diperdebatkan para pengangguran intelektual di Twitter. Dunia melihat rekam jejak. Bagaimana Jokowi berani ambil risiko dengan melarang ekspor nikel mentah? Bagaimana beliau pasang badan untuk hilirisasi meski negara besar Eropa ngamuk sampai bawa ke WTO? Bagaimana Indonesia tetap stabil saat krisis pandemi ketika banyak negara ekonomi besar justru babak belur? Itu yang dihitung, itu yang diakui. Dan kalau ada yang masih bilang kebetulan atau settingan, berarti mereka tidak pernah ngerti cara dunia bekerja. Sekarang kita lihat oposisi-oposisi kelas Terry. Mereka teriak di pinggir lapangan, seolah paling ngerti permainan, padahal bola saja tak pernah mereka sentuh. Roy Suryo sibuk main isu foto editan. Tifauzia sibuk cari panggung dengan teori konspirasi. Rismon, Egy Durjana, Rizal Fadilah, bahkan Anies Baswedan, semua mencoba menjual kebencian, bukan solusi. Lucunya, setiap kali Jokowi melangkah lebih tinggi, mereka makin kalap bikin tuduhan baru. Seperti orang kalah judi yang nyalahin kartu, bukan kemampuan mainnya. Dan jujur saja, semakin mereka menyerang, semakin Jokowi naik kelas. Dunia tidak menilai dari teriakan mereka, tapi dari hasil nyata yang berdiri kokoh. Ada satu ironi yang menyakitkan tapi nyata. Bangsa Indonesia sering baru sadar nilai seorang pemimpin setelah pengakuan datang dari luar negeri. Kenapa kita butuh stempel dari Bloomberg untuk percaya Jokowi punya kapasitas global? Padahal bukti ada di depan mata. Infrastruktur ada, data ekonomi ada, rekam jejak ada. Tapi ya begitulah, di negeri sendiri dihina, di luar negeri dipuja. Ironinya lagi, yang paling keras menghina justru mereka yang tidak pernah memberi solusi nyata bagi bangsa ini. Paling banter bikin wacana, bikin heboh, bikin gaduh, tapi kontribusi nol besar. Mari kita jujur sekali lagi, Jokowi tidak sempurna. Ada kekurangan di sana-sini. Tapi kalau kita bandingkan dengan para tukang bacot yang kerjanya hanya bikin tuduhan tanpa data, maka perbedaannya seperti bumi dan langit. Jokowi membuktikan diri dengan karya. Mereka membuktikan diri dengan cuitan. Jokowi dihargai dunia. Mereka paling banter dihargai sesama pengikut fanatik di grup WhatsApp. Di tengah segala fitnah, tuduhan, dan hinaan, nama Joko Widodo justru melambung semakin tinggi. Dan di sini kita sebagai rakyat harus jujur mengucapkan, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih sudah menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan bangsa kecil yang gampang ditindas. Terima kasih sudah memberi teladan bahwa pemimpin itu bukan soal asal-usul, bukan soal garis keturunan, tapi soal keberanian dan karya nyata. Bangsa ini ikut bangga, bangsa ini ikut berbahagia. Dan kita berharap, meski sudah tidak lagi menjabat presiden, Bapak tetap terus berkarya untuk Indonesia dan dunia. Jadi sekali lagi, izinkan saya menutup dengan pertanyaan sederhana. Para pembenci Jokowi apa kabar? Masih sibuk debat ijazah? Masih main teori konspirasi Yahudi? Masih cari cara jatuhkan nama beliau? Sayangnya dunia sudah bergerak, dan dunia sudah memutuskan Jokowi ada di meja para pemimpin global. Kalau masih sibuk membenci, selamat. Kalian hanya akan jadi penonton yang makin irrelevan. Bangsa ini tidak butuh kebencian. Bangsa ini butuh cinta, kontribusi, dan karya nyata. Siapa yang tidak kenal Roy Suryo? Dulu dikenal sebagai pakar telematika. Tapi entah kenapa, makin kesini, beliau lebih cocok disebut pakar drama kamera. Dari foto editan, video buram, sampai teori konspirasi digital. Semua dikomentari seolah punya ilmu tingkat dewa. Pertanyaannya, apa kontribusi nyata beliau untuk bangsa? Selain bikin ramai media,
rekan-rekan, benar-benar beda kelas ya. Pak Jokowi kita lihat diakui di panggung dunia, justru Roy CS kini benar-benar tengah menghadapi situasi hukum yang sangat-sangat sulit dan tentu saja ini jelang tersangka, jelang ditahan, intinya Roy CS semakin terpuruk, semakin terpojok, sementara Pak Jokowi malah yang mereka fitnah ini semakin mendunia. Karena rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa kebenaran pasti menemukan jalannya. Terlihat dari peristiwa ini kita melihat bagaimana mereka yang mengaku-ngaku pakar, ilmuwan, peneliti, dan lain semacamnya justru hanya menjadi bahan tertawaan bagi orang yang waras. Melihat bagaimana provokasi dan fitnah mereka benar-benar sangat menyedihkan pada saat ini, dan mulailah mereka akan mengalami dan menghadapi konsekuensi hukum dari gugatan balik Pak Jokowi. Dan dari gugatan balik tersebut tentunya mereka akan semakin kelabakan, ditambah lagi pada saat ini situasi Pak Jokowi yang faktanya masih dan diberikan panggung yang sangat-sangat istimewa di forum dunia. Mungkin mereka jika kejadiannya di dalam negeri seperti Pak Jokowi hadir dalam acara PSI, mereka bisa nyinyir, hadir di acara partai ini mereka bisa nyinyir yang sifatnya berada di internal Indonesia itu sendiri. Tetapi dalam hal ini Pak Jokowi sudah tidak main-main, Pak Jokowi sudah ranahnya internasional dan mereka tentunya tidak bisa mengelak dan tentu saja semakin kelabakan. Sebagai tambahan informasi, Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia saja benar-benar tindakannya diakui oleh dunia, termasuk tindakan serta statement dan sikap Republik Indonesia dalam menghadapi konflik dunia seperti Israel, Palestina, dan juga ada Ukraina dan Rusia. Bahkan tercatat pada saat itu Pak Jokowi, pemimpin negara Asia pertama yang mengunjungi wilayah Rusia maupun Ukraina di tengah situasi perang. Bahkan saya masih ingat Pak Jokowi benar-benar dalam pengawalan ketat bersama Ibu Iriana. Pak Jokowi pada saat itu menemui Presiden Ukraina dan juga Presiden Rusia. Nah, itulah peristiwa yang memang sampai saat ini masih melekat di pikiran saya, rekan-rekan. Kemudian, rekan-rekan tidak lupa ketika Pak Jokowi melakukan dan mencanangkan hilirisasi industri di dalam negeri. Artinya, barang-barang industri kita seperti nikel, tembaga, dan lain-lain diolah di dalam negeri, dibangun smelter di dalam negeri untuk nantinya keuntungannya itu menikmatinya anak bangsa sendiri, Indonesia sendiri yang menikmati keuntungan dari industri-industri tersebut. Berbeda ketika zaman-zaman sebelumnya Indonesia hanya bersifat sebagai pemasok bahan baku saja. Artinya Indonesia mendapatkan keuntungan yang bisa dikatakan sangat-sangat ngepres. Maka dari itu hadirlah gugatan Uni Eropa di WTO untuk menggugat Indonesia atas larangan ekspor bahan mentah tersebut. Karena tentu saja industri-industri mereka benar-benar kelabakan ketika menghadapi larangan ekspor Indonesia. Maka dari itu saya tidak heran ketika mendengar Pak Jokowi diangkat sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, karena tentu saja siasat-siasat Pak Jokowi dalam membangun ekonomi sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Padahal bahkan kita masih ingat betul bagaimana Indonesia bisa survive di era Pak Jokowi di tengah gempuran badai pandemi pada saat itu, yang dimana ekonomi dunia benar-benar lesu, tetapi alhamdulillah Indonesia bisa survive, Indonesia bisa bertahan, dan faktanya Indonesia bisa perlahan bangkit menghadapi situasi tersebut. Itu tidak lain dan tidak bukan tentu saja atas tindakan serta bagaimana koordinasi Pak Jokowi dengan para pimpinan, para bawahan-bawahan, staf dan lain semacamnya, para menteri dan juga kepala bidang dan lain semacamnya. Kemudian pada saat ini kita melihat bagaimana Pak Jokowi tentu saja diharapkan sumbangsi pemikirannya bisa berdampak baik bagi ekonomi dunia. Ini yang paling penting, rekan-rekan.